cukup menyedihkan melihat para legenda Dakar Rally yang sudah tidak ikut berpartisipasi dalam balapan tersebut, seperti Mitsubishi, Yamaha, Citroen, Renault, dan yang paling baru ada Peugeot di tahun 2019. Namun jangan lupakan Volkswagen. Di saat Mitsubishi meninggalkan dunia motorsport pada tahun 2009, VW dengan Touareg 2-nya dapat menjuarai Dakar Rally 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2011. Uniknya, di 3 tahun kemenangan tersebut, di setiap podiumnya ditempati oleh mobil VW, baik itu podium ke-1, kedua, dan ketiga. Semua diisi oleh VW Touareg. Hanya di tahun 2009 saja, yang podium ketiganya diisi oleh tim balap lain yakni Hammer. Memang masa tersebut adalah masa kejayaan Volkswagen. Ditambah lagi pada tahun 2005, VW Touareg mencetak sejarah baru sebagai mobil yang pertama kali memenangkan Dakar Rally dengan mesin diesel. Sebenarnya, VW sudah menggunakan mesin diesel di ajang balap Dakar sejak tahun 2003. Namun, jauh sebelum itu sebenarnya VW sudah mengikuti ajang balap Dakar sejak tahun 1980, yang dulu namanya masih Paris-Dakar Rally. Pada awal keikutsertaannya, mereka menggunakan VW Atlas. Ya, SUV andalan VW pada saat itu. Bahkan, saking bagusnya, mobil ini dipakai sebagai kendaraan militer. Pada awal keikutsertaannya, VW Atlas langsung menduduki podium pertama dan kedua di Paris-Dakar. Namun sayang, setelah kemenangan tersebut, nama VW tidak terdengar lagi di Paris-Dakar. Hingga di tahun 2003, VW kembali mengikuti Paris-Dakar dengan mobil VW Touareg-nya. Dan di tahun pembukaannya tersebut, VW bisa memenangkan podium pertama dan kedua dengan pembalap Jutta Kleinsmith dan Stefan Hendrat di kelas mobil penggerak 2 roda. Di tahun berikutnya, mereka mencoba balapan di kelas mobil penggerak 4 roda. Dan disinilah, VW Touareg mengawali debutnya di Dakar Rally dengan menggunakan mesin turbo diesel 5 silinder berkapasitas 2300 cc. Namun di tahun ini, mereka harus finish di posisi ke-6. Di tahun berikutnya, mereka menaikkan kapasitas mesinnya menjadi 2500 cc yang menghasilkan tenaga 275 HP. Dengan pembalap wanitanya, Jutta Kleinsmith, VW akhirnya bisa merasakan podium di kelas Dakar yang sebenarnya. Walau podium yang mereka dapatkan hanya podium ketiga saja. Memang, banyak media yang mengatakan kalau VW selalu menjadi tim balap Dakar yang setiap tahun prestasinya semakin baik. Ini dibuktikan di tahun berikutnya yakni tahun 2006, VW berhasil mendapatkan podium kedua bersama pembalap asal Afrika Selatan, yaitu Guiniel de Villiers. Dan setahun berikutnya, yakni tahun 2007, VW menaikkan performa VW Touareg-nya dengan cara menambah jumlah klepnya menjadi 4 buah per piston. Alhasil, tenaganya naik menjadi 285 HP dan torsi 600 Nm. Namun sayangnya, di tahun ini VW harus mendapat kesialan karena mereka harus finish di posisi keempat dari keseluruhan balapan. Lalu tahun 2008 pun tiba, di mana di tahun ini, Paris-Dakar harus di-cancel dan dipindahkan rute balapannya di Amerika Latin. Namun waktu kosong tersebut dipakai VW untuk merancang strategi dan mobil yang lebih baik lagi. Alhasil, di tahun 2009, VW memenangkan podium pertama dan kedua. Dan di tahun berikutnya, VW menempati 3 podium sekaligus dengan VW Touareg 2-nya. Lalu di tahun 2011, akhirnya mereka menggunakan Touareg 3 yang memiliki tenaga lebih besar yakni 295 HP, yang bisa mengantarkan 0 ke 100 dalam waktu 6,1 detik saja. Bahkan untuk besi sasisnya saja, dibuat dari bahan yang sama dengan besi yang digunakan pesawat terbang, demi mendapatkan proporsi berat yang sempurna. Di tahun ini, VW tetap sama dengan menepati 3 podium sekaligus. Namun sayang, di tahun ini juga adalah kali terakhir VW balapan di Dakar Rally. Alasannya, VW ingin lebih fokus untuk balapan Rally WRC dengan VW Polonya. Walaupun VW dan legenda lainnya sudah tidak mengikuti Dakar Rally, sepertinya dekade sekarang akan muncul legenda-legenda Dakar yang baru seperti Hilux, Audi e-tron, dan Prodrive Hunter. Dan selain itu juga, memang pabrikan asal Jerman biasanya tidak terlalu fokus untuk mengikuti balapan yang berbau off-road seperti Dakar Rally atau Rally WRC. Karena pada dasarnya, mobil Eropa terkenal dengan kemewahannya
namun terlalu ringkih jika berbicara soal durabilitas. Jika kalian masih penasaran dengan dunia Dakar Rally, channel kami akan terus menyediakan konten Dakar sampai Dakar 2023 nanti diselenggarakan. Dan jika kalian ingin tahu mengenai mobil-mobil Dakar lainnya, bisa lihat video kita sebelumnya di beranda channel kami, atau bisa klik di layar akhir.